Shalom, salam berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali dalam channel ini supaya kami belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga firman itu jatuh di tanah yang subur sehingga kami menghidupi kebenaran. Terima kasih Bapa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 9 yang berbunyi demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudaraku yang terkasih, pada masa-masa kesesakan, pada masa-masa kesulitan, terutama pada masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang ingin menceritakan isi hatinya, baik itu kesusahan, baik itu kekurangan, hal apapun. Setiap orang ingin sekali menemukan teman untuk bercerita. Tapi seringkali juga ketika kita bercerita, kita salah bercerita kepada orang lain di mana cerita itu akhirnya menjadi satu gosip. Tapi firman Tuhan itu begitu luar biasa menjawab semua kebutuhan kita. Firman Tuhan mengajak kita pada Mazmur ini dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ada kata curahkan. Saudara, sekarang banyak orang curhat di medsos. Ketika ribut dalam rumah tangga, curhat di medsos. Ketika mengalami konflik, curhatnya di medsos. Medsos tempat curhat di mana semua orang mendengar dan mengetahui. Bahkan hal-hal yang aib pun dicurahkan di medsos. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, anak-anak terang, anak-anak kesayangannya Tuhan, Dia mau memberikan dirinya menjadi tempat kita mencurahkan isi hati kita, atau Dia bersedia menjadikan dirinya tempat curhat kita, di mana kita aman di dalamnya. Salah satu contoh tokoh ataupun satu pribadi yang di Alkitab yang mau curhat kepada Tuhan yaitu Hana. Kita tahu bahwa Hana merupakan istri daripada seorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia adalah seorang laki-laki. Dikatakan pada 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim Zopim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana. Elkana ini mempunyai seorang istri yang namanya Hana. Orang ini punya dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina ini mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Saudara, perlu kita ketahui bahwa istri seorang suami dan dia dimadu itu merupakan satu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Bahkan ketika dia tidak punya anak sedangkan madunya punya anak, itu adalah situasi yang sangat sulit. Ketika suami adalah tempat dia untuk bercerita dan akhirnya cerita, suaminya pun mempunyai orang di mana dia membagikan cintanya. Itu suatu keadaan yang tidak mudah dan keadaan ini dihadapi oleh Hana. Dia ingin mencurahkan hatinya, betapa pedihnya hatinya, betapa menyakitkan keadaan yang dia alami. Dia dihina, mungkin juga dia merasa tidak berharga, seorang istri tidak mempunyai anak alias mandul. Dan dia mencari tempat curhat di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya. Sampai ketika dia mencurahkan isi hatinya di rumah Tuhan, dan Imam Eli melihat dia seperti orang mabuk, mulutnya komat kamit. Begitu dalam penderitaan Hana. Dan Alkitab menuliskan ketika itu ayat 15. Tetapi Hana menjawab,
bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, Imam Eli, seorang imam di rumah Tuhan pada saat itu, dia melihat dan dia bertanya kepada Hana, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Seorang imam pun melihat bahwa Hana ini seperti orang mabuk. Dia komat kamit mencurahkan isi hatinya. Dan akhirnya ketika dia mencurahkan isi hatinya sampai yang terdalam. Mencurahkan itu seperti menumpahkan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu menguntai kata, merangkai kata-kata yang indah. Kita ungkapkan semuanya seperti air dalam ember ditumpahkan habis. Seperti itulah kita kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, hai umatku, marilah datang kepadaku dan curahkanlah isi hatimu. Aku adalah Tuhan tempat perlindungan. Selah. Artinya kita datang kepada Dia dan cerita kita terjamin. Ketika kita bercerita di medsos tidak ada jawaban, saudara. Ketika kita bercerita ke seseorang belum tentu ada jawaban yang tepat. Dan bisa saja cerita kita akan diceritakan kepada orang lain menjadi konsumsi publik. Tapi ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, Dia akan menjawab curahan hati kita. Saudaraku, mari curahkan hatimu kepada Tuhan. Dan katakan kepada Dia, Bapa, aku mau curhat Tuhan. Dan curahkanlah isi hatimu. Karena Dia adalah Allah, tempat perlindungan yang aman. Puji Tuhan, hari ini, mari saya ajak semua. Bagi saudara yang mendengar yang belum mengenali Yesus, Yesus adalah tempat curhat yang aman. Dan Dia memberikan jawaban. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Jangan lupa saudara memberkati orang lain dengan share dan berikan subscribe saudara. Supaya kita terus bertemu di channel ini. Allah tempat curhat yang aman. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.